حب النبي على الإنسان مفترض. حب النبي على الإنسان مفترض. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak semuanya, apa kabar kalian di rumah masing-masing? Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat meskipun COVID masih melanda di lingkungan kita. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semangat untuk tetap belajar, karena menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Adapun pada kesempatan kali ini, video ini kita akan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar melalui video ini yang bertemakan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini yaitu agar kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci Al-Quran kepada para nabi dan rasul yang dipilihnya. Sekaligus kita akan mempelajari apa saja kitab-kitab yang diturunkan tersebut dan bagaimana cara mengimaninya, dan bagaimana pula cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan hikmah-hikmah iman kepada kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Baik, kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Anak-anak, silahkan diambil Al-Qurannya. Sebelumnya pastikan sudah melakukan berwudu dengan baik dan benar. Sudah berwudu? Silahkan dibuka mushaf Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Silakan dilihat di samping terjemahan dari ayat yang baru kita baca bersama tadi. Di dalam ayat yang ketiga dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul yang dipilihnya. Dari pengertian itu bisa kita ambil suatu pengertian bahwa kita sebagai umat Islam harus beriman
kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang dipilihnya sejumlah 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun meyakini kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil, kita meyakini bahwa kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul pilihannya, tidak wajib mempelajarinya. Sedangkan kepada Al-Quran kita wajib mempelajari, memahami, dan mengamalkannya. Dan inilah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah: membaca dengan baik dan benar, memahami arti dan maknanya, dan mengamalkan dalam perbuatan. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tata cara atau adab membaca Al-Quran. Yang pertama, kita harus berpakaian dengan sopan dan santun, menghadap ke kiblat, dan di tempat yang baik dan suci. Yang kedua, kita mengambil mushaf Al-Quran dengan kedua tangan, meletakkan di tempat yang baik, membuka dengan tangan kanan. Memilih halaman yang ingin kita baca, mengawali membaca dengan kalimat ta'awud dan basmalah. Selanjutnya kita baca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid dan tidak tergesa-gesa dalam membacanya. Setelah membaca Al-Quran dengan baik, benar, pelan, dan tidak tergesa-gesa, Al-Quran, mushaf Al-Quran kembali kita tutup dan kita mengucap kalimat tasdik, Shadaqallahul Azim. Setelah itu kita pegang kembali Al-Quran, kita cium, dan kita tempatkan kepada tempat yang baik. Demikian tadi adab atau tata cara membaca Al-Quran. Semoga bisa kita praktekkan setiap hari, dan itu menjadikan kita tambah beriman kepada Al-Quran, mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak, silahkan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kami tunggu video dari bacaan Al-Quran kalian. Anak-anak, terima kasih. Tadi kita sudah mempelajari tentang adab atau tata cara membaca Al-Quran. Selanjutnya akan kami sampaikan tentang hikmah atau manfaat mempelajari iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul pilihannya. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil, kita harus meyakini dan membenarkan Allah menurunkannya, tetapi tidak wajib mempelajari dan mempraktekannya. Sedangkan untuk kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran, kita wajib mempelajari baik cara membacanya dengan baik dan benar, memahami arti dan maknanya, sekaligus mempraktekkan atau mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan dari pembelajaran melewati video ini yakni adalah sabda Nabi Muhammad SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran bin nadri
yang artinya ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi bukti iman kita kepada kitab yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahami dan melaksanakan, mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Semoga video ini ada manfaatnya, dan kami pesan kepada anak-anak semuanya tetap jaga kesehatan dan tetap melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnah lainnya. Demikian akhir kalam, wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli tahu batau